Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Sebelum acara kegiatan belajar ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan belajar kita pada siang ini berjalan dengan lancar. Anak-anak semua bisa memahami ilmunya dengan baik dan bisa mendapatkan ilmu yang dipelajari dalam kegiatan kehidupan sehari-hari ya. Ya. Coba mic-nya dimatikan dulu ya. Biar suara fisiknya tidak mengganggu yang lain. Mic-nya dimatikan dulu. Nah, nanti kalau mau berbicara atau mau menjawab pertanyaan Pak Guru, mic-nya dibuka ya. Nah, sekarang mic-nya boleh dimatikan dulu supaya tidak ribut di ruang kelas ya. Silakan Irfan Muzaki pimpin berdoa. Semoga siap, hormat pada guru kita. Doa belajar mulai. Bismillah. Doa belajar selesai. Satu ini Sapa Aprilia, Anissa Maharani, Gesa Viola. Sudah ada belum? Sudah. Ada semua 4 orang? Sudah. Hadir semua kelompok 1 ya. Kelompok 1 hadir semua. Kelompok 2. Kelompok 2 ini David, Ahmad Hairul Anam, Ilham Zaki, Zahra. Hadirnya apa? Dalam suasana COVID-19 ya. Nah, jadi walaupun kita belajar dari rumah karena kalian berkelompok, tetap pakai masker ya. Nah, di sini Pak Guru catat ini nanti siapa yang patuh pakai masker apa enggak dicatat ya, kedisiplinan ya. Yang tidak pakai masker berarti ya kurang disiplin ya. Gitu. Tetap dinilai ya, tetap dinilai. Jadi yang dinilai itu bukan hanya hasil ulangan saja enggak. Jadi sikap anak-anak itu juga dinilai oleh Pak Guru. Kalau Pak Guru nyuruh diikuti apa enggak ya. Nah, dipatuhi apa enggak itu tetap dinilai juga. Kemarin kalian dengan Bu Ani sudah belajar tentang dongeng belum? Halo? Ya. Kemarin dengan Bu Ani sudah belajar tentang dongeng? Belum? Sudah paling. Cuma Bu Ani-nya nggak menjelaskan dongeng itu apa paling ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Dongengnya Fabel ya, dongeng Fabel. Dongeng Fabel ini dongeng tentang hewan yang bisa berbicara seperti manusia ya. Ya. Nah, tujuan belajar kita hari ini nanti anak-anak itu Pak Guru minta membaca teks dongeng ya. Nanti Pak Guru tampilkan cerita di sini. Nanti kalian membaca satu persatu ya. Setelah itu nanti Guru minta kalian itu mencari sifat-sifat tokoh yang ada dalam dongeng ya. Sifat-sifat tokohnya. Nanti kan ada 2 tokoh ya. Ada tokoh yang baik, ada tokoh yang tidak baik. Nah, kalian bandingkan ya. Setelah itu nanti anak-anak berdiskusi ya, berdiskusi mengenai pendapat kalian tentang sifat tokoh yang sudah kalian baca dalam cerita ya. Nah, mana sifat tokoh yang baik yang bisa dicontoh, mana yang tidak baik yang tidak boleh dicontoh. Kemudian nanti kalian ceritakan ya tokoh-tokoh itu secara singkat. Pak Guru kan sudah membagikan gambar tadi pagi ya. Gambar apa? Semut dan belerang ya. Nah, kalian ceritakan nanti
apa secara lisan sambil nunjukkan gambar ya. Gambar yang pertama ini ceritakan sifatnya bagaimana. Tokoh ini sifatnya bagaimana, tokoh belalang sifatnya bagaimana, gambar kedua dan ketiga seterusnya ya. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu nanti Pak Guru akan menunjukkan gambar-gambar tentang sumber daya alam. Nah, nanti kalian mencari sumber daya alam yang ada di sekitar rumahmu. Mencari sumber daya alam yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian nanti kalian diskusikan. Coba ini mic-nya dimajukan. Ini. Siapa lembar filenya? Suaranya mantul. Mic-nya jangan dinyalakan ya. Suaranya mantul itu. Nah, nanti Pak Guru tunjukkan gambar-gambar sumber daya alam. Kalian berdiskusi dengan temanmu ya. Mencari contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan rumahmu dan bagaimana cara menjaganya ya. Nah, sambil ngisi lembar kerja yang Pak Guru bagikan itu ya. Nah, setelah itu nanti kita akan mengamati video pembelajaran tentang sumber daya alam dan cara merawatnya. Nah, setelah itu nanti ya kalian bisa membuat rencana cara menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar rumahmu ya. Paham kira-kira ya? Ya, nanti Pak Guru kasih tahu lagi ya perintahnya. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Untuk apa? Harapannya nanti setelah anak-anak memahami sifat-sifat baik yang ada dalam dongeng, nah, anak-anak bisa menerapkan sifat-sifat itu dalam mendukung pelestarian sumber daya alam. Ini sudah siap belum ini peralatan ini? Sudah siap belum? Pak Guru bagikan kan sudah kan? Sudah. Halo? Sudah siap kan ya? Ya, gambar-gambarnya sudah siap ya, lembar kerjanya sudah juga ya. Baik, kalau sudah kita nanjalang ya. Nah, Pak Guru minta beberapa anak untuk membaca ya, nanti Pak Guru sebutkan ya. Yang Pak Guru sebutkan namanya tolong dibaca, yang lain menyimak ya. Nah, nanti setelah saya sebutkan nama yang lain, nanti yang lain melanjutkan ya. Di sebuah ladang yang subur tinggallah keluarga semut yang rajin dan seekor belalang yang pemalas. Meskipun begitu, belalang sangatlah bersahabat dengan keluarga semut. Tidak jarang mereka menyapa satu sama lain. Yang amat berharga, mulia Mulai dari musim semi. pendapatmu tentang sikap semut, pendapatmu tentang sikap belalang, kemudian sikap yang mana yang patut dicontoh, dan sikap yang mana yang tidak patut dicontoh. Diisi, lembar tugasnya diisi ya, silakan dikerjakan. Tentang sikap semut. Ya. Rajin, saling tolong menolong, bekerja keras. Ya. Terus? Pendapatku tentang sikap yang patut aku contoh semut. Sikap yang tak patut aku contoh belalang. Ya. Musim gugur, belalang ke rumah semut dan minta Makanan, ya. Terus? Yang ketiga bagaimana gambarnya? Perkenalkan, nama saya Selvia Andani. Ya, silakan. Pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara.
Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Ya, sudah ya. Ya, Bang. Ya. Ya, Ya, itu Pak. tadi cerita semut dan belalang. Ya. Nah, dari tokoh tadi kita lihat siapa yang rajin bekerja, siapa yang pemalas. Nah, terkait dengan melestarikan alam, kita butuh sifat yang bagaimana? Sifat yang rajin bekerja. Rajin bekerja. Dan pentingkah sumber daya alam itu bagi keluargamu? Aku sampai ikut. Apa saja yang bisa menyebabkan sumber daya alam tersebut rusak, ya? Kemudian bagaimana caranya menanggulangi kerusakan sumber daya alam tersebut? Yang kelima, peralatan apa saja yang digunakan? Air, menyiram tanaman. Nanti air, air untuk menyiram tanaman. Menjaga alam sekitar tanaman. Sumber daya alam, air dan tanaman. Air untuk minum, tanaman sayuran untuk dimasak, menanam pohon, rencana kegiatan, menanam pohon, membersihkan lingkungan. Alatnya? Alat yang dibutuhkan, cangkul untuk untuk memacung, arit untuk memotong rumput. Oh. Penjelasan ini. Kalista, kelompok Kalista belum ya? Silakan kelompok Kalista. Kamu tuh yang jelasin deh. Ih, Putri. Ayo cepat dengan dorong-dorongan, nanti nggak selesai kita ini, udah mau sore ini. Siapa saja pokoknya yang membaca nanti Pak Guru kasih nilai lebih ya. Silakan. 1, air. Ini siapa yang membaca? Saya Renjani Nurrahma. Ya, teruskan. Renjani, silakan. 1, air. Cahaya matahari dan sayuran. Rencana 2, kegiatannya? sangat penting. 3, tidak disiram dan tidak dapat cahaya matahari. 4, tidak membuang sampah sembarangan. Ya. 5, cangkul. Sumber daya alam, cahaya matahari, rencana kegiatan, menyiram tanaman, alat yang dibutuhkan, cangkul, air, dan sinar matahari. Oh, sudah. Ya, bagus. Terima kasih. Ya. Selanjutnya siapa yang belum? Dalam merawat itu dia dibuatkan kandang. Apa lagi? Kasih makan. Minum, kasih makan, kasih apa? Vitamin ya. Vitamin. Ya, nah ini ya untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita bagaimana menghemat air ya kan? Menjaga kebersihan lingkungan, menjauhlah barang-barang bekas. Kemudian apa? Matikan lampu ya kan kalau tidak digunakan. Menjaga suburan tanah, menanam tanaman. Ini peralatannya ya. Nah ini. Bagian kita sudah menjawab ya tadi ya, cangkul ya betul kan? Iya. Dan menjawab keranjang sampah. Ya, ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk menjaga sumber daya alam di lingkungan kita, ya. Baik, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Baik, senang. Ya, pelajaran apa yang sudah kamu pelajari? Tentang
Ya, Tentang sifat sumber baik. daya alam. Sumber daya alam, Pak. Ya, sumber daya alam. Jadi Dan dongeng. Dan dongeng. kita ini harus seperti semut ya, rajin bekerja untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan rumah pelajaran kita hari ini. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada? Ya, ada jam 3 ya. Ah. Baik. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Duduk yang rapi. Persa, Ega Aditya, pimpin sebelum selesai. Pak Guru, kalau ada kata-kata yang berkenan, Pak Guru mohon maaf dan Pak Guru ucapkan terima kasih ya. Nanti kita lanjutkan belajarnya di pertemuan selanjutnya. Nanti informasinya Pak Guru beritahu di WA ya. Jangan videonya dikirim ya, videonya dikirim ke grup ya. Baik. Pak Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.